saya Dinda Safina. NIM saya 64245162. Saya dari kelas 642B25 Program Studi Manajemen. Pada video ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pengembangan diri atau personal development untuk memenuhi tugas dari mata kuliah karakter building. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tantangan dan perubahan cepat, pengembangan diri menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Sebab hanya dengan mengembangkan diri secara berkelanjutan, seseorang dapat beradaptasi, bertahan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Secara umum, pengembangan diri dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kualitas pribadinya agar dapat mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Pengembangan diri bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sekali waktu, melainkan proses yang berlangsung seumur hidup. Melalui pengembangan diri, seseorang dapat memahami potensi yang dimilikinya, mengenali kekurangannya, dan berusaha memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih efektif dan bermanfaat bagi lingkungannya. Tujuan dan manfaat dari pengembangan diri adalah untuk mencapai keseimbangan antara posisi prestasi dan kepribadian seseorang. Pengembangan diri membantu kita menemukan arah hidup, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan motivasi untuk terus belajar. Manfaatnya pun sangat luas. Dalam dunia kerja misalnya, seseorang yang terus mengembangkan diri akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, memiliki kreativitas yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada organisasi. Dalam kehidupan pribadi, pengembangan diri menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih mampu mengelola emosi serta tekanan hidup. Aspek-aspek pengembangan diri terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada kesadaran diri atau self-awareness. Langkah awal dari pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri dengan memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan motivasi pribadi. Seseorang dapat menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua itu ada tujuan hidup atau life purpose. Pengembangan diri akan lebih terarah jika seseorang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan hidup memberikan arah dan makna dalam setiap langkah yang diambil. Yang ketiga ada kedisiplinan dan konsistensi. Tidak ada perubahan yang instan. Proses pengembangan diri membutuhkan kedisiplinan dan konsistensi. Usaha yang dilakukan setiap hari jauh lebih berarti daripada usaha besar yang dilakukan sekali. Yang keempat ada pembelajaran sepanjang hayat. Dunia terus berubah dan untuk tetap relevan, kita harus terus belajar, membaca buku, mengikuti pelatihan, serta belajar dari pengalaman orang lain merupakan bentuk nyata dari semangat belajar seumur hidup. Yang kelima ada keseimbangan emosional dan mental. Seseorang yang mampu mengelola emosi dan menjaga kesehatan mental akan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Ketenangan batin adalah pondasi penting dalam proses pengembangan diri. Tantangan dalam proses pengembangan diri. Proses pengembangan diri tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Rasa malas, ketidakkonsistenan, serta rasa takut gagal seringkali menjadi penghambat terbesar. Selain itu, lingkungan sekitar yang kurang mendukung juga dapat melemahkan semangat untuk berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan tekad yang kuat untuk kesabaran dalam menjalani proses ini. Perlu disadari bahwa pengembangan diri bukan perlombaan dengan orang lain, melainkan perjalanan hidup untuk menjadi versi yang lebih baik. Langkah-langkah praktis dalam mengembangkan diri. Yang pertama, menetapkan tujuan hidup yang lebih jelas dan realistis. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan pribadi secara bertahap. Yang ketiga, membangun kebiasaan positif seperti membaca, menulis, dan berolahraga secara rutin. Yang keempat, menjaga lingkungan pergaulan yang positif dan mendukung. Yang kelima, belajar dari kegagalan dan menjadikan sebagai pengalaman berharga untuk tumbuh. Dampak positif dari pengembangan diri. Seseorang yang terus mengembangkan diri akan menunjukkan perubahan yang signifikan dalam sikap dan perilakunya. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih bijaksana, dan lebih mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan diri individu juga berperan dalam kemajuan bangsa, karena sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Sekian penjelasan dari saya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh setiap individu. Dengan mengembangkan potensi, memperbaiki kelemahan, serta menjaga semangat belajar yang tinggi, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
Pengembangan diri bukan hanya tentang mencapai kesuksesan, tetapi juga tentang menemukan makna hidup dan memberikan manfaat bagi sesama. Marilah kita jadikan pengembangan diri sebagai bagian dari gaya hidup kita, agar kita mampu menghadapi masa depan dengan percaya diri, optimis, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih.